menanggung penyakit saudara di kayu salib, supaya saudara mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Dan Tuhan Yesus selama pelayanannya di bumi ini, lebih daripada setengah pelayanannya adalah menyembuhkan orang-orang sakit. Dan Tuhan Yesus masih tetap sama. Kalau dahulu dia menyembuhkan, maka hari ini juga dia tetap Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Mana amin ya, katakan amin. Amin. Oleh karena itu, bagaimanakah bisa menerima kesembuhan? Sama seperti kita menerima keselamatan jiwa. Saudara mengakuinya dengan mulut saudara. Saudara percaya dalam hati saudara. Saudara percaya Yesus mati bagi saudara dan mengakuinya dengan mulut saudara, maka saudara diselamatkan. Demikian juga kalau saudara mau disembuhkan, saudara harus percaya Yesus bisa menyembuhkan saudara. Amin. Dan mengakuinya dengan mulut saudara bahwa Yesus adalah penyembuh saudara. Amin. Katakan amin. Amin. Saudaraku, Tuhan Yesus dalam semua pelayanan kesembuhannya, Tuhan Yesus baru menyembuhkan ketika dia melihat ada pengakuan iman atau tindakan iman dari orang yang sakit itu. Saudara mungkin berkata, Ibu pendeta, doakanlah saya supaya saya punya iman untuk disembuhkan. Bisakah orang sakit sembuh karena iman orang lain? Bisa. Tapi itu satu pengecualian, bukan suatu hukum. Apabila di KKR ini saudara merasakan mujizat Tuhan, saudara merasakan kesembuhan saudara, penyakit saudara mulai berkurang di KKR ini. Tapi ketika saudara pulang, seminggu lagi, 2 minggu lagi, saudaraku, saudara tidak punya iman, dan saudara merasakan gejala penyakit itu kembali kepada saudara, maka saudara tidak punya iman, tidak tahu menolak penyakit itu. Tetapi kalau saudara punya iman, maka ketika gejala yang sama datang, mungkin seminggu, sebulan, atau lebih lama dari itu, tapi kalau saudara punya iman, maka saudara bisa menolak penyakit itu dalam nama Yesus. Amin. Katakan amin. Amin. Karena itu mari semuanya kita punya iman. Amin. Dan iman harus ditindakkan. Iman harus diucapkan. Iman harus ditindakkan. Itulah namanya iman. Yakobus 2:26 berkata, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah juga mati. Iman yang sejati, yang betul-betul iman, adalah iman yang ditindakkan. Amin. Katakan amin. Amin. Dan juga iman yang diakui. Tuhan mau mendengar pengakuan iman saudara dan tindakan iman saudara, sehingga biarlah malam ini saudara yang membutuhkan mujizat Tuhan bisa pulang dengan mujizat Tuhan. Dengan iman saudara bisa menerima mujizat Tuhan. Lebih kuat amin ya. Haleluya. Saya berikan contohnya dalam Markus 2 mengenai iman yang ditindakkan. Markus 2, bukalah Alkitab saudara. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa
mereka. Ada orang-orang datang dibawa kepadanya, seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata lagi kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ juga ada duduk berapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Katakan amin. Amen. Ada seorang lumpuh. Dia bukan hanya lumpuh sekedar memakai tongkat, susah berjalan. Dia betul-betul lumpuh. Kakinya tidak bisa digerakkan, tubuhnya semua tidak bisa bergerak. Dia lumpuh total. Tetapi satu hal, walaupun dia lumpuh total, dia punya iman untuk disembuhkan. Amen. Lebih kuat amin ya. Amen. Dia punya iman. Itu makanya dia berkata kepada 4 orang temannya, "Bawa aku kepada Yesus." Ayo teman-teman, perlu 4 orang engkau menggotong aku. Walaupun aku lumpuh, tidak bisa bergerak, tapi aku percaya Yesus bisa menyembuhkan aku. Amen. Haleluya. Haleluya. Dia bertindak. Dia tidak diam di rumahnya. Dia tidak duduk di tempatnya. Tapi dia bertindak. Dia ajak 4 orang temannya untuk menggotong dia. Dan 4 orang temannya ini pun sama-sama punya iman. Saudara lihat, mereka datang kepada tempat Yesus berada memberitakan firman. Dan saudara, tempat itu penuh. Orang berbondong-bondong ada di rumah itu. Mereka berusaha masuk dari pintu, tidak bisa. Mereka masuk dari jendela, tidak bisa. Karena penuh dengan jiwa-jiwa. Tetapi satu hal, orang lumpuh ini, dia punya iman yang tidak mudah menyerah. Mereka buka atap di atas tempat Tuhan Yesus berkhotbah. Mereka turunkan kawan mereka dari atap itu, turunkan tepat di depan Yesus. Dan apa